yang beranggotakan 7 orang. Yang pertama saya sendiri, Dias Erika Yolanda. Yang kedua Harima, yang ketiga Magdalena, yang keempat Yovita Mega Gracela, yang kelima Cela Sapitri, yang keenam Yuni Kartika, dan yang terakhir Novel Aresti. Di sini kelompok kami akan membahas tentang pengertian produktivitas. Produktivitas merupakan kegiatan menghasilkan produksi. Produktivitas berhubungan dengan efisiensi penggunaan sumber daya untuk menghasilkan produk atau jasa. Produktivitas secara pengertian merupakan suatu kumpulan hasil-hasil dan berhubungan dengan penggunaan sumber daya untuk menunjukkan suatu efisiensi dalam menggunakan sumber-sumber daya yang digunakan. Seperti yang kita ketahui, di dalam produktivitas, jika struktur organisasi lemah, pekerjaan kacau, dan produktivitas turun, serta pengawasannya lemah. Semakin tinggi rasionya, semakin tinggi produk yang dihasilkan. Ukuran dalam suatu produktivitas dapat bervariasi, tergantung pada aspek output dan input yang berfungsi dengan dasar agregasi. Sekian penjelasan dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya, Harima. Baiklah, selanjutnya pengukuran produktivitas. Organisasi bisnis perlu mengetahui pada tingkat produktivitas apa perusahaan bekerja untuk meningkatkan dalam suatu daya saing produk yang didapat produksi di pasar global yang sangat kompetitif. Salah satu keuntungan dari mengukur produktivitas terhadap organisasi dan bisnis menurut Vincent ialah dalam sebuah nilai produktivitas yang dihasilkan dari pengukuran dapat menjadi informasi yang berguna untuk merencanakan profitabilitas perusahaan tersebut. Baiklah, nah selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, pendidikan. Dalam sebuah tingkat terhadap kecerdasan karyawan dapat dibaca dari tingkat pendidikan. Yang kedua, kesehatan jasmani dan rohani. Salah satu tanggung jawab manajer merupakan memastikan dalam kesehatan karyawan. Yang ketiga, ada gaya kepemimpinan yang efektif, membimbing, memotivasi, dan bergerak agar bawahannya dapat melaksanakan tugas lebih antusias dan nyaman. Dan keempat, ada lingkungan kerja. Lingkungan kerja yang baik memiliki dampak signifikan terhadap produktivitas. Yang kelima, peralatan digunakan. Peralatan yang dapat digunakan dapat memiliki dampak yang sangat penting pada perangkat produktivitas tenaga kerja. Yang terakhir ada motivasi. Motivasi terhadap manajer yang baik memimpin dan melatih karyawan mereka. Pengertian efisiensi. Efisiensi sumber daya manusia merupakan salah satu tantangan utama dalam banyak perusahaan dimanapun, di mana perusahaan dituntut untuk dapat membangun kinerja dengan penggunaan waktu dan sumber daya yang efektif. Pada umumnya, hal ini merupakan tugas dan Departemen HDR untuk melakukannya. Penting untuk mengetahui apa yang diperlukan dalam menciptakan lingkungan kerja yang efisien. Juga tidak kalah penting adalah bagaimana memahami cara menyebarkan hal tersebut ke setiap departemen dalam suatu organisasi usaha. Banyak usaha maupun riset telah dilakukan untuk mencari rumusan yang tepat dalam efisiensi sumber daya manusia. Walaupun hal ini tidak dikatakan rumit, akan tetapi juga tidak dikatakan mudah untuk menemukan formulasi yang tepat bagi sebuah organisasi usaha. Selanjutnya adalah rumus produktivitas. Produktivitas sama dengan dalam kurung output dikali waktu start dibagi dalam kurung jumlah tenaga kerja dikali waktu kerja dikali 100%. Output adalah hasil dari kegiatan produksi yang dilakukan. Satuannya menyesuaikan barang yang diproduksi, yaitu unit, liter, atau kilogram. Waktu start adalah waktu rata-rata wajar yang digunakan untuk membuat barang yang diproduksi. Jumlah tenaga kerja adalah jumlah tenaga kerja yang digunakan, satuannya orang. Waktu kerja adalah waktu yang digunakan dalam memproduksi barang. Semakin tinggi nilai produktivitas kerja yang diperoleh dari rumus di atas, maka secara teori semakin tinggi juga efisiensi kerja pada suatu usaha. Apabila nilai produktivitasnya rendah, bagian HDR akan melakukan rencana efisiensi sumber daya manusia. Misalnya, dengan mengurangi jumlah tenaga kerja atau sebaliknya, dengan menambah tenaga kerja. Kita bisa melihat contoh
sebagai berikut. Oke, untuk selanjutnya ada motivasi sumber daya manusia, di mana seperti yang kita ketahui bahwa faktor manusia atau tenaga kerja di suatu perusahaan merupakan faktor terpenting. Karena selain sebagai subjek, tenaga kerja di dalam suatu usaha juga akan menjadi penentu di dalam proses produksi perusahaan tersebut. Sehingga bagian HRD yang baik dalam suatu organisasi usaha ialah yang dapat memberikan motivasi kepada setiap tenaga kerja yang terlibat di dalam usaha tersebut. Seorang karyawan yang merasa hasilnya dihargai akan lebih termotivasi dalam pekerjaannya. Ada pula seperti uang memang dapat menjadi salah satu alat untuk merangsang motivasi bagi pekerja. Namun, tanpa pengelolaan yang baik, malah akan menurunkan produktivitas. Pada umumnya, banyak organisasi yang menerapkan sistem punish and reward bagi tenaga kerjanya, di mana reward di sini berhubungan dengan kenaikan penghasilan maupun bonus berupa uang. Walaupun secara umum punish and reward cukup berhasil memotivasi karyawan di dalam suatu usaha, namun dalam perspektif yang lebih luas, belum tentu cara tersebut berhasil untuk meningkatkan efisiensi sumber daya manusia. Karena dapat saja motivasi tersebut memperoleh reward ini bukan mendorong karyawan untuk meningkatkan produktivitasnya secara positif, namun malah sebaliknya. Misalnya, dengan menyewa tenaga freelance untuk mengejar produksi. Selain motivasi sumber daya manusia, ada pula membangun komunikasi. Banyak masalah dapat diselesaikan melalui komunikasi yang baik, sehingga komunikasi yang baik antar karyawan maupun bagian dalam suatu usaha juga merupakan salah satu aspek penting dalam produktivitas usaha. Karena bagaimanapun juga, sebagai makhluk sosial, manusia perlu berinteraksi dengan lingkungannya. Komunikasi yang baik antar pekerja merupakan salah satu bagian dari lingkungan kerja yang baik. Dan lingkungan kerja yang baik tentunya dapat meningkatkan efisiensi sumber daya manusia di dalamnya. Tentang mendesain ulang proses. Mendesain ulang proses atau melakukan restrukturisasi dalam alur kerja dapat mengoptimalkan produktivitas. Tujuan utamanya adalah untuk menghilangkan langkah-langkah dan biaya yang tidak perlu untuk membuat alur kerja lebih efisien. Proses mendesain ulang selain menata kembali semua alur kerja, pola interaksinya juga meliputi interaksi sumber daya manusia. Selanjutnya, tentang penggunaan teknologi informasi. Pada era revolusi industri 4 saat ini, peranan teknologi informasi pada berbagai bidang semakin tidak dapat dihindari. Dengan penggunaan aplikasi yang dibuat untuk melayani kebutuhan HRD dapat meningkatkan efisiensi maupun produktivitas perusahaan. Untuk itu, diperlukan sebuah aplikasi bisnis yang handal dan sesuai dengan karakter perusahaan. Untuk itu, agar dapat mengakomodir kebutuhan perusahaan, saat ini telah hadir Jojonomic, sebuah aplikasi bisnis yang menjawab permasalahan bisnis maupun kendala biaya tersebut sebagai aplikasi bisnis yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan HRD maupun manajemen. Aplikasi utamanya Jojonomic Pro telah dilengkapi fungsi-fungsi seperti yang disebutkan di atas, yang dibedakan menjadi 3 aplikasi. Jojo Times yang berfungsi untuk mempermudah absensi maupun kinerja pemantauan karyawan. Jojo Expense yang memudahkan pengelolaan maupun pencatatan penggunaan anggaran perusahaan, serta Jojo Payroll yang berfungsi untuk melakukan sistem pengajian secara otomatis. Selain keunggulan dari ketiga aplikasi utama di atas,
tadi, jojonomik juga mudah dikustomisasi sesuai kebutuhan perusahaan, serta biaya yang fair dan relatif murah perlu dipertimbangkan penggunaannya oleh perusahaan yang ingin usahanya lebih efektif dan efisien. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai produktivitas berdasarkan jenisnya. Yang pertama ada produktivitas parsial. Produktivitas parsial merupakan rasio keluaran yang ada pada rasio pemasukan. Dan yang kedua ada produktivitas total faktor. Produktivitas total faktor merupakan rasio keluaran bersih terhadap masukan faktor tenaga kerja dan modal. Dan yang ketiga ada produktivitas multifaktor. Merupakan rasio dari output terhadap lebih dari satu faktor input. Sekian penjelasan dari kelompok 2, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.